Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Yes, terlebih dahulu. Jadi yang perlu kita cari, fokus dan tujuan hidup kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu Yesus katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bonusnya akan kau dapati setelah kau melakukan apa yang utama untuk kita lakukan. Karena itu melalui program ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama tertanam dalam firman Tuhan. Karena Yesus katakan kita manusia ini hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dituntun, kita diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, saya kembali sama-sama ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada di hari ini. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Karena itu sampaikan sesuatu, urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat dan selalu waspadai, jangan sampai apapun yang kita miliki di muka bumi ini, apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, itu akhirnya kita terikat di sana, ya. Karena Yesus sudah ingatkan, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini, yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang kekal, termasuk di dalamnya setiap berkat yang Allah titipkan, Allah percayakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Yesus bilang begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada setiap kita, jangan sampai kita lupa bahwa ketika kita menaruh sesuatu di bumi, kita tabung sesuatu di bumi, kita simpan sesuatu di bumi, bahwa itu akan bersifat kekal dan itu tidak akan pernah hilang. Hati-hati. Yesus sudah ingatkan jauh-jauh hari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena apa yang kita simpan itu bisa hilang. Ya, bahkan ada berita-berita yang kita dengar, tentu saya percaya setiap kita sudah mendengar. Ada orang tabungannya ya kan di bank, ya bisa hilang. Saudara dikasih dalam Tuhan, di bank yang tempat kita tahu bersama tempat itu tempat aman, tapi bisa hilang. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi itulah yang tergenapi dari firman Tuhan. Jangan kamu kumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tidak ada yang kekal dari apa yang ada di bawah kolong langit ini. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena ketika kita tahu hal itu, maka kita tidak terikat hati kita di muka bumi ini. Kenapa ada orang ribut, adik kakak bertengkar, suami istri ribut, tetangga saling serang? Karena apa? Karena fokusnya hanya apa? Apa yang dimiliki di muka bumi, saudara. Kalau kita tahu betul bahwa apapun yang kita miliki di muka bumi ini itu hanya sementara, maka kita nggak akan pegang erat-erat. Karena kalau kita pegang erat-erat, kita kecewa ketika lepas, ketika diambil orang, ketika tidak lagi kita miliki, kita stres. Kenapa? Karena kita hanya berpegang kepada sesuatu yang tidak kekal, saudara. Itu sebabnya berulang-ulang Yesus katakan, ayo fokuslah kepada kerajaan sorga. Jangan fokus, jangan cinta akan dunia ini.
Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan sampai dengan ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan taruh hatimu di dunia ini. Karena kita bilang jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau orang hanya mengejar apa yang ada di dunia, dia gampang sekali nyakitin hati sesamanya, mengecewakan hati sesamanya, merugikan hidup sesamanya. Karena apa? Karena cintanya cinta dunia. Saudara lihat hari-hari ini, gak peduli, yang penting untung buat saya, gak peduli orang lain rugi, yang penting saya gak rugi. Saling sikat, saling sikut, jatuhkan yang di atas, sikut yang di samping, injak yang di bawah. Wah, jahat saudara. Karena apa? Karena cinta akan dunia. Yesus sudah ingatkan jauh-jauh hari bahwa dunia di mana saudara dan saya hidup itu tidak kekal. Akan ada waktunya kita kembali, kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, ya, perhatikan, keinginan daging ini, semua yang ada dalam dunia saudara, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini, ayat 17, sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oh haleluya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ayo ingat, jangan ikat dirimu, jangan ikat hatimu dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Apa itu pendeta yang sifatnya sementara? Semua yang ada di muka bumi ini sifatnya sementara. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, kedatangan Kristus sudah semakin dekat, tanda-tandanya sudah jelas. Karena itu persiapkan dirimu, jangan ikat dirimu dengan apa yang ada di dunia ini. Karena kalau enggak, engkau susah, engkau akan tetap terus mengikat dirimu dengan apa yang ada dimiliki di dunia ini. Akhirnya kita nggak bisa melepaskan saudara. Ingat, segala sesuatu akan diuji. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu akan Tuhan ambil, bisa. Iya kan, karena itu jangan sampai engkau mengikat benar-benar hatimu dengan apa yang ada di dunia ini. Ikatkan diri kita, hati kita hanya kepada Allah yang memberikan kita kehidupan. Sehingga ketika segala sesuatu diambil oleh hidup kita, kita cuma bisa bilang, Yesus cukup bagiku. Dimanapun saudara saya berada hari ini, kita diingatkan. Ayo sama-sama, jangan sampai kita lupa bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak kekal. Karena itu cintailah sesuatu dan fokuslah pada sesuatu yang bersifat kekal. Apa itu yang kekal? Allah dan kerajaannya. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan setiap benih firman Tuhan tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Kami percaya hari ini kami dibuat Tuhan mengerti dan menyadari arti kehidupan ini. Sehingga hati kami tidak melekat kepada dunia, karena di dunia ini segala sesuatunya gampang dan mudah sekali lenyap dan hilang. Karena kami tahu tidak ada kekekalan di bawah kolong langit ini. Semuanya dapat hilang. Itu sebabnya biarlah hati kami tetap tertuju kepada Allah. Hati kami tetap terfokus kepada Tuhan. Sehingga apapun yang diambil dari hidup kami, kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah dapat diambil dari hidup kami. Yesuslah yang memberikan kehidupan. Yesuslah yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Allah yang kuat. Dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Sehingga mereka semua semakin hari semakin terfokus dengan apa yang kekal, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan Hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang galau, sedang kalut oleh karena kehilangan apa yang mereka pegang di muka bumi ini, Hamba berdoa dalam nama Yesus, beri damai, beri sukacita. Dan Allah selalu ingatkan bahwa apa yang kami punya, kami hanya memiliki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, karena Hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka yang berbeban berat, yang memberikan, yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Allah berikan damai, Allah berikan kekuatan, Allah berikan pengharapan dan jalan keluar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Hamba berdoa. Haleluya. Amin.